Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi. Ya, apa kabar nih Bu Fitri? Alhamdulillah baik seperti yang terlihat. Sehat ya, Alhamdulillah. Saya lihat dari senyuman Bu Fitri ini kayak penuh semangat nih hari ini Bu Fitri. Semangat. Oke. Jadi begini Bu Fitri, saya sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Gimana Bu Fitri, siap ya? Insyaallah siap. Siap. Oke. Jadi sebelum itu Bu Fitri, mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait supervisi atau beberapa hal yang akan saya tanyakan nih. Boleh Bu Fitri? Boleh. Silakan Pak. Oke, Bu Fitri. Nah, yang pertama ini Bu Fitri, sejauh mana sih persiapan Bu Fitri untuk kegiatan supervisi nanti Bu Fitri? Kalau untuk persiapan ya Pak ya, persiapan bahan ajar, media ajar itu sudah saya persiapkan berupa modul. Kebetulan nanti saya ingin disupervisi pada pembelajaran IPAS di kelas 5 ya Pak ya. Jadi saya sudah mempersiapkan modul ajarnya, media ajar dan maupun perangkat IT berupa infokus, proyektor untuk tampilan pembelajaran, membantu pembelajaran bersama anak. Oke, berarti Bu Fitri sudah sangat siap nih ya. Insyaallah. Sudah mempersiapkan pangkat, sudah mempersiapkan media pembelajaran juga. Oke Bu Fitri, saya yakin nih Bu Fitri bisa. Oke Bu Fitri. Oke, dalam pembelajaran nanti nih, tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Bu Fitri capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran IPAS besok ini Pak, saya ingin anak-anak dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, dalam suatu kumpulan, kemudian dapat membuat bentuk jaring-jaring makanannya. Oke, berarti nanti kita melihat nanti sejauh mana sih siswa itu mampu untuk mengidentifikasi, kemudian membuat jaring-jaring rantai makanan gitu ya, dalam bentuk diagram. Iya, diagram boleh, bagan boleh. Bagus sekali nih Bu Fitri tujuan pembelajarannya. Baiklah Bu Fitri, mungkin berikutnya yang ingin saya tanyakan, bagian atau area pengembangan apa saja sih yang ingin Ibu capai nanti dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Mungkin kalau untuk area pengembangan pembelajaran di konteks pengetahuannya, saya ingin anak-anak nantinya dapat mengidentifikasi ekosistem makhluk hidup yang ada pada suatu ekosistem itu Pak. Kemudian untuk area pengembangan di bidang keterampilannya sendiri, nanti anak-anak bersama kelompok kecilnya dapat membuat jaring-jaring makanan berupa rantai makanan dari sebuah ekosistem itu. Oke. Berarti yang Ibu ingin sampaikan mungkin dari segi pengetahuan kemudian juga keterampilan murid. Iya betul. Sangat baik sekali Bu Fitri ya. Berikutnya Bu Fitri, dalam kegiatan pembelajaran nanti nih, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang setelah Ibu siapkan, seperti model atau metodenya, bisa Ibu jelaskan? Karena ini tentang nanti saya akan melakukan diskusi kelompok juga dan mengidentifikasi, jadi saya mencoba mengambil model pembelajaran itu problem based learning dipadu-padankan dengan penugasan dan demonstrasi. Oke. Problem based learning ini saya tertarik nih dengan model pembelajaran yang Ibu pilih, di mana model pembelajaran ini berbasis dengan permasalahan ya Bu. Kenapa sih Ibu memilih atau terpikir bahwa model pelajaran ini sangat tepat untuk kegiatan pembelajaran IPAS pada materi kali ini Bu? Kenapa saya menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Pak ya, karena menurut saya ini tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu kan menganalisis, mengidentifikasi. Di sini menurut saya sangat tepat dilakukan untuk bekerja sama dalam kelompoknya. Nanti anak-anak dapat menganalisis suatu ekosistem itu, mana bagian konsumen tingkat 1-nya, konsumen tingkat 2-nya, baik pun anak-anak dapat membuat jaring-jaring makanan berupa rantai makanan. Oke. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, bagaimana nih saya menangkap bahwa Ibu ingin menampilkan murid ini mampu bekerja sama dalam bentuk kelompok. Hal apa sih, strategi seperti apa yang Ibu terapkan agar
dinamika dalam kegiatan ini benar-benar berjalan gitu, atau seperti adanya LKPD, penugasan seperti apa sih Ibu? Bisa Ibu jelaskan? Di sini saya ingin membuat nanti siswa-siswa setelah menuangkan semua ide dan hasil diskusinya di dalam bentuk LKPD dan dalam bentuk selembar kertas, nanti anak-anak setelah membuat gambar, mendeskripsikannya, mereka dapat menjelaskan dan mempresentasikannya ke depan kelompoknya. Oke. Sangat menarik nih, kita tunggu nanti apakah ini akan benar berjalan. Saya berharap mungkin dengan kapasitas yang Ibu Fitri punya, saya yakin dan percaya bahwa ini akan bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah. Sebelum pertanyaan terakhir Bu Fitri, strategi dalam kegiatan ini, indikator, tentu ada indikator ya Bu ya. Apa sih indikator menurut Ibu nih, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berhasil atau mungkin sudah berjalan dengan baik? Apa saja indikatornya? Kalau untuk indikator keberhasilannya itu Pak, nanti saya melihat apakah anak masing-masing dari mereka ini sudah bisa belum untuk mengetahui ini loh bentuk jaring-jaring makanan, rantai makanan, ini bentuk konsumen tingkat satunya. Nah, kalau untuk keterampilan itu membuat bagan itu. Oke. Sangat luar biasa percakapan kita pagi hari ini Bu ya. Iya, baik. Penuh dengan semangat nih. Iya, betul. Oke, jadi kira-kira kapan bisa kita laksanakan nih Bu? Saya ingin Bapak mengobservasi saya di hari hari Selasa itu jam pertama materi IPAS. Hari Selasa Bu Iya, ya? di kelas 5B. Saya juga udah nggak sabar nih gimana sih melihat proses pembelajaran ini dari penjelasan kita tadi. Iya Pak. Saya sudah membayangkan nih bakalan akan menarik nih pembelajaran yang akan kita lakukan, mulai dari media, model pembelajaran, kuisnya, kemudian teknik pengelompokan yang sudah Ibu jelaskan nih. Sudah saya bayangkan nih, saya berharap nanti akan berjalan lancar. Tapi untuk itu terakhir Ibu bisa lihat Bu, di sini ada rubrik. Tentu dalam mensupervisi saya punya rubrik nih untuk menilai apakah kegiatan ini berjalan dengan baik atau tidak. Ibu bisa lihat dulu Ibu. Oke Bu ya. Oke, nah ada beberapa poin yang menjadi penilaian saya nanti dalam kegiatan supervisi. Oke Bu ya. Oke, baik. Bisa dimengerti Bu? Bisa. Oke, terima kasih Bu Fitri atas waktu yang telah Ibu berikan pada pagi hari ini terkait kegiatan supervisi yang akan saya lakukan. Sama-sama Pak. Saya berharap Ibu Fitri bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik, pembelajarannya lancar, kemudian tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian bagian yang ingin ditimbulkan itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ya, mungkin sama-sama. setelah ini bisa kembali ke kelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Pak. Selamat pagi Bu Fitri ya. Pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas boleh siapkan temannya. Sebelum kita belajar kita mari mulai. Salam.
ini kita akan mempelajari tentang IPAS, yaitu harmoni dalam ekosistem. Tapi sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang materi kita yang telah kita pelajari pada Jumat kemarin ya, IPAS. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang bunyi. Oke, keren. Ada yang lain lagi? Bunyi. Bagus. Tentang cahaya dipantulkan, Bu. Sifatnya bagus. Apa nak? Cahaya dipantulkan. Ah, cahaya dapat dipantulkan. Ada lagi? Gambar gambar mata di Oh, oke. Mata dan fungsinya. Oke, ada Ibu masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Oke, coba kita nyanyikan dulu tentang bunyi dan sifatnya. Masih ingat? Oh, bunyi dan sifatnya atau cara kita melihat? Cara kita melihat. Oke, ya. Kita ulang kembali. 3, 2, 1. Bagaimana tentang fungsi retina, pupil, saraf dan kornea sehingga kita bisa melihat. Nah, pada pertemuan hari ini harmoni dalam ekosistem kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak ibu nanti dapat mengidentifikasi apa yang kamu makan tadi malam dan siapa yang dimakan. Paham? Sekarang coba buka buku halaman 41. Nah, kalian buka buku halaman 41. Nah, sudah nampak? Harmoni dalam ekosistem. Kemarin anak ibu pasti bisa berkegiatan dengan bertenaga kan? Bisa lari ke sana, bisa bercerita, bisa bernyanyi. Itu kira-kira menggunakan apa? Menggunakan energi. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan sama ibu apa itu? Apa itu energi? Atau apa itu penggunaan energi? Apa guna energi? Tadi katanya kita bisa bercerita, kita bisa berlari, kita bisa bernyanyi, menggunakan energi. Apa gunanya energi? Halo, kelompok jemaah. Ada yang tahu apa gunanya energi? Nggak ada yang tahu. Ya, seperti yang ibu jelaskan tadi, kita bisa berbicara, bisa bermain, bisa bernyanyi menggunakan energi. Itu tandanya energi itu digunakan untuk berkegiatan. Nah, energi yang kita dapatkan itu otomatis berasal dari apa yang kita makan. Coba ingat kembali. Tadi malam anak ibu makan apa ya? Sayuran. Ikan Oke. Sayuran, ikan-ikanan, bakso-baksoan. Sekarang ibu tanya, sayuran itu
esensial yang ada di atas itu, bagaimana makhluk hidup dapat dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi, dan bagaimana hubungan antar tanaman dan hewan dalam satu ekosistem. Coba anak ibu baca dan temukan jawaban dari bahan bacaan yang kamu baca. Memakan dan dimakan di A1 lantai makanan dan di halaman 41 sampai 49 di buku kalian yang anak-anak merupakan ekosistem harmonis. Selain itu, kita akan mempelajari mengenai dampak dari ketidakseimbangan suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran kita pada topik ini yaitu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, semua ada pun pertanyaan esensial pada topik ini, yaitu yang pertama, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem. Dan anak semuanya, untuk menjawab semua pertanyaan esensial ini, anak-anak wajib memperhatikan video dari awal sampai akhir ya untuk menjawab pertanyaan ini. Dan anak-anak bisa menjawab pertanyaan esensial ini di akhir video pembelajaran kita ya anak-anak. Yuk kita baca dulu pencerahan pendengar kita yuk. Lihat, malam ini mau dimakan laba-laba. Akan aku samakan dia. Temannya menjawab, lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Nah, teman kita ternyata mau menyelamatkan laba-laba. Mau menyelamatkan belalang yang akan dimakan laba-laba ya anak-anak. Anak-anak semua, tahukah kalian, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Yuk kita tadi katanya semua makhluk hidup membutuhkan energi. Energi didapat dari makanan. Tadi ada belalang. Apa lagi? Laba. Itu merupakan rangkaian rantai makanan. Ya, belalang dimakan atau memakan? Dimakan oleh laba. Berarti belalang dimakan oleh laba-laba. Ya, itu rantai makanannya. Sekarang kita lanjut lagi ke sini. Caranya manusia dapat memperoleh makanan dari olahan apa? Tanaman atau hewan. Kalau kita manusia mendapatkan makanan dari olahan tumbuhan maupun hewan. Contohnya, kalau olahan tumbuhan apa tadi? Sayuran. Lagi sayur, wortel itu sayur-sayuran. Buah, olahan buah. Ada lagi? Hewan. Tanaman dulu. Nah, kalau untuk hewan olahan apa? Ayam. Ayam bisa dimasak, diolah ya,
tumbuhan maupun hewan. Sekarang hewan dan tumbuhan itu bagaimana cara mereka mendapatkan makanan? Ada yang tahu? Bagaimana cara tumbuhan atau hewan mendapatkan makanan? Tumbuhan disiram. Tumbuhan disiram. Mana lagi? Siapa fotosintesis? Tumbuhan. Tumbuhan. Ada lagi? Dipupuk. Ditumpuk. Ada lagi? Oke. Dari cahaya matahari, sinar matahari. Oke, bagus. Keren ya. Oke, coba dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat. Oke, udah semangat Rusli. Oke, sekarang perhatikan lagi ya videonya sedikit lagi. Anak-anak semua, tahukah kalian, semua makhluk hidup membutuhkan. Nah, di sini diminta untuk diskusikan bersama teman bisikan kalian gambar kebun yang dikunjungi Aga, Rian, dan Bani. Tentukan makanan masing-masing makhluk hidup di ekosistem tersebut. Nah, tadi itu ada Aga, Rian, dan Bani itu tadi ke mana? Ke kebun. Nah, di kebun itu dia melihat ada ulama yang akan makan laba-laba ya nak ya. Nah, kemudian tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel di tempat kerja. Kemudian sekarang perhatikan tabel yang sudah kalian buat. Apakah kalian melihat ada sebuah hubungan antara satu sama lain? Nah, sekarang cobalah tulis hubungan yang kalian temukan menjadi sebuah rantai makanan seperti ini. Selanjutnya, komponen apakah yang jadi sebuah di kotak 1, 2, 3, dan 4? Yuk, coba bahas ya. Oke. Aga, Alan dan siapa tadi? Dan tadi di sini nggak Aga, Alan siapa tadi? Alan. Banu. Mereka berkunjung ke kebun binatang. Coba lihat hewan-hewan yang dikunjungi oleh Aga, Banu, Alan. Ya. Nomor 1 itu gambar. Nomor 1 pohon. Satu ayam terus. Pohon. Nomor 2 elang. Nomor 3 laba-laba. Nomor 4 nomor 5 ular. Itu susunan yang ada di kebun binatang yang dikunjungi Aga, Alan, dan Banu. Kira-kira kalau untuk membuat rantai makanannya, siapa yang dimakan siapa terlebih dahulu? Nih, kita buat nomor 1 dulu. Siapa nomor 1? Nomor 1 pohon. Belalang.
Oke, berarti ini bisa kita hapus ya. Kita tukar. Coba Hans. Oke, ulang. Siapa? Nomor 5-nya. Abangnya. Oke, betul. Pohon dimakan belalang. Belalang dimakan laba-laba. Laba-laba dimakan ular. Ular dimakan oleh belalang. Betul kan? Buat gambar ini dengan skema rantai makanannya dalam selembar kertas. Ya. Jadi buat sesuai instruksi, dibuat gambarnya, dibuat keterangannya. Nanti bagi kelompok yang sudah selesai akan menceritakan ke depan hasil dari rantai makanannya dalam selembar kertas. Ibu akan memberi waktu 10.37. Selesai 10.45 bisa? Sampai 10.45. Atau boleh kamu tidur kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah seperti yang terlihat sehat dan penuh semangat. Kayaknya dengan baju yang biru ini semangatnya seperti melangit, Iya, semacam menyala Pak. semakin Alhamdulillah Bu Fitri ya. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Fitri, seperti perencanaan yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa sekarang kita akan melakukan diskusi terkait dengan observasi supervisi yang telah saya lakukan di kelas waktu pembelajaran yang Ibu Fitri lakukan. Oke. Jadi mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas, kemudian kita jadikan bahan refleksi, kita evaluasi, kemudian kita susun nih tindak lanjut pengembangannya. Bisa Bu Fitri ya? Siap Pak. Siap. Oke. Jadi kan kita sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Fitri hari Selasa kemarin Hari ya. Selasa. Tanggal 10. Nah, dalam kegiatan observasi itu Bu Fitri, bagaimana sih perasaan yang Ibu Fitri rasakan nih setelah kegiatan itu? Baik ya Pak ya, kalau untuk perasaan yang saya rasakan setelah melakukan kegiatan dari rancangan pembelajaran yang telah saya susun, kemudian telah kita bicarakan sebelumnya, saya merasa puas karena bisa dibilang seperti perkiraan saya, pembelajaran yang akan saya rancang ini akan berjalan menghabiskan banyak waktu dengan hiruk pikuk anak, dengan tidak tertatanya kelas, dan hasil yang dihasilkan itu kurang memuaskan, tapi semuanya di luar dugaan.
anak dapat menghasilkan produk yang diminta, anak dapat menganalisis bentuk-bentuk ekosistem lingkungan, karena memang itu tujuan dari pembelajaran yang saya rancang sebelumnya. Jadi saya rasa untuk tujuan pembelajaran yang telah saya rancang itu sudah berjalan maksimal. Oke, luar biasa sekali Bu Fitri ya. Alhamdulillah. Waktu proses itu juga saya lihat di mana kegiatan yang Bu Fitri lakukan juga sudah sangat baik ya. Jadi Bu Fitri, sejauh mana sih menurut Ibu Fitri nih dengan kegiatan yang sudah baik itu tercapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Fitri susun? Untuk kategori pencapaian tujuan pembelajaran, mungkin saya bisa menilai kalau tujuan pembelajaran saya ini sudah di menengah ke atas ya Pak ya. Kalau kita buat suatu rentang gitu, mungkin sudah berada di rentang 8 dari 10 poin. Tapi itu tentu pasti menghadapi banyak kendala, banyak permasalahan ya Pak ya. Tapi untuk sejauh ini mereka sudah bagus, dan alhamdulillah mereka sudah bisa untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang saya harapkan. Oke. Jadi menurut Ibu Fitri, Ibu sudah puas ya terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu capai ya? Iya. Tadi saya juga dengar Ibu Fitri bilang di saat ini Ibu sudah berani memberikan rentang bahwa Ibu sudah berada di angka 8 dari rentang 1 sampai 10. Iya. Memang sebelum melakukan kegiatan ini, berapa sih target Ibu dari rentang 1 sampai 10 tersebut? Kalau target pencapaian yang saya harapkan itu saya maunya di angka 9 ya Pak ya. Cuman dari melihat dari awal, pengetahuan awal mereka, pemahaman mereka, saya nggak yakin kalau saya bisa melewati di angka 7,5, itu saya nggak yakin. Nah, tapi setelah saya jalani, ternyata saya bisa berada di angka 8. Mereka memang sudah bisa mendengarkan instruksi dengan baik. Kemudian mereka dapat menghasilkan produk sesuai dengan rancangan pembelajarannya. Oke. Berarti kesimpulannya bahwa tujuan pembelajaran Ibu sudah dicapai melebihi ekspektasi Ibu ya? Iya. Dimana Ibu hanya berekspektasi di angka 7 sampai 7,5, ternyata Ibu mampu melewati itu semua. Sangat pencapaian luar biasa ya Ibu. Iya. Oke, selanjutnya Bu Fitri, apa sih hal-hal luar biasa yang Ibu rasakan setelah kegiatan ini berjalan dengan cukup baik dengan angka yang lumayan tinggi tadi? Hal yang saya rasakan yang sudah berjalan cukup baik, saya melihat perilaku yang mereka tunjukkan, fokus perilaku yang mereka tunjukkan itu sudah sangat baik. Karena awalnya saya merancang fokus perilaku itu kerjasama ya Pak ya, kolaborasi dengan kelompok, kemudian bentuk kreativitas dan berpikir kritis. Nah di situ tuh mereka sudah menampakkan kegiatan kolaborasi, bentuk pembagian job desk kerja, mereka juga sudah bisa menganalisis, juga bisa berpikir kreatif. Contohnya bagaimana? Ketika saya bertanya apa bentuk ekosistem lingkungan yang ada di sekitar mereka, mereka bisa menjabarkan dengan sangat teratur gitu kan. Nah selanjutnya saya meminta mereka untuk membuat penugasan dalam bentuk proyek ya Pak ya, proyek. Di sana mereka bebas memilih bentuk ekosistem mana yang mereka inginkan gitu kan. Nanti mereka dalam kegiatan kelompok itu mereka berbagi tugas ini untuk bagian menggambar, seperti contohnya begini Pak. Di dalam kelompok ini mereka berbagi tugas, ada yang berbagi tugas bagian menggambar, bagian berpikir. Nah saya di sini juga agak sedikit excited kali ya, karena mereka bisa menjabarkan, oh ini loh bentuk produsennya, ini loh bentuk konsumen pertamanya gitu. Memang sebelumnya saya menjelaskannya cuman hanya sebagian apa saja, selintas garis besarnya saja jenis rantai makanan itu. Tapi mereka bisa membuat seperti ini gitu. Ini udah hal yang sangat luar biasa saya rasa. Sangat baik sekali ya Bu Fitri, di mana tujuan pembelajaran sudah tercapai, kemudian mampu membangkitkan rasa ingin tahu siswa, kemudian meningkatkan nilai-nilai kreativitas siswa. Nah ini Bu Fitri, ini menarik sekali nih. Berdasarkan pembicaraan kita yang sudah kita lakukan sewaktu pra observasi,
kan ada beberapa strategi capaian tuh yang ingin Ibu capai ya kan. Di antaranya ada tentang model pembelajaran, ada tentang metode pembelajaran, strateginya. Menurut Bu Fitri nih, apakah semua itu sudah Ibu lakukan dan sudah tercapai dengan sangat baik? Kalau untuk strategi pembelajarannya kan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi nih Pak ya. Berdiferensiasi yang saya gunakan itu bentuk konten dan berdiferensiasi produk. Kalau berdiferensiasi kontennya, saya rasa saya sedikit ada terlupa kemarin. Konten yang saya berikan itu cuma menampilkan bentuk audiovisual menggunakan alat infocus gitu ya. Sementara saya agak sedikit terlupa memberikan konten pembelajaran seperti di media buku atau sumber literatur lainnya. Saya itu agak sedikit terlupa gitu. Tapi kalau untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning itu sudah sejalan dengan sintak-sintaknya. Kemudian metode pembelajaran ceramah dan penugasan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Luar biasa sekali Bu Fitri ya. Saya juga mengamati semua sudah berjalan dengan baik. Kemudian dinamika kelasnya juga sudah sangat epic sekali Bu ya, di mana keterlibatan siswa mampu Ibu bangkitkan nilai-nilai kolaborasi peserta didik juga sangat baik. Nah, tapi nih namanya juga dalam pembelajaran tentu banyak lebihnya dan segitu banyak juga kurangnya. Ya kan betul Bu Fitri ya? Betul sekali. Nah, sesuai dengan yang Ibu Fitri bilang tadi, Ibu bilang bahwa ada beberapa hal yang terlupa terkait dengan konten pembelajaran yang Ibu berikan. Menurut Ibu Fitri, apa sih hal-hal yang belum Ibu capai atau yang masih kurang dalam pembelajaran yang Ibu lakukan selain dari yang Ibu sebutkan? Kurang ya Pak ya, hal-hal yang kurang saya capai mungkin selain dari saya terlupa memberikan bentuk konten yang variatif, juga sepertinya saya kurang bisa dibilang kurang bisa mengarahkan anak itu untuk untuk pembagian tugasnya ini. Begini maksudnya, kemarin ketika mengerjakan ini nih, siswa itu kan ada siswa yang aktif dan yang sedikit di bawah. Nah, mereka yang sangat aktif dan energi ini, mereka kurang bisa mengajak teman yang vakum itu tuh untuk berkegiatan. Nah, di situ saya agak sedikit terlupa itu untuk memberikan mereka pemahaman bahwasanya dengan mereka berbagi tugas, bekerja sama itu bisa lebih mengefisienkan waktu begitu. Jadi mungkin itu yang kurang saya saya bangkitkan dari mereka, bentuk kolaborasi seperti itu yang kurang. Oke, jadi terkait dengan kekurangan tadi Bu Fitri, di luar dari hal-hal baik yang sudah Ibu capai, kan di luar dari kepuasan yang sudah Ibu lakukan tadi, ini kita masuk kepada pengembangan, kemudian refleksi dan perbaikan terkait dengan kekurangan yang belum maksimal, ya kan? Tadi Ibu bilang tentang konten yang belum beragam, kemudian memantik nilai-nilai kolaborasi peserta didik. Nah, jadi aktivitas pengembangan apa sih yang akan Ibu lakukan setelah ini demi memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi? Kalau untuk aktivitas pengembangan yang akan saya lakukan selanjutnya dari kekurangan pembelajaran yang telah saya lakukan ya Pak ya, kan tadi kekurangan pembelajarannya saya kurang memberikan konten yang lebih variasi ya untuk setiap kelompoknya. Jadi kedepannya mungkin saya bisa mencari bahan bacaan, sumber belajar lainnya, serta konten-konten serta bahan-bahan belajar lainnya. Saya dapat mencari bentuk pembelajaran lainnya, media lainnya untuk dijadikan konten belajar yang lebih variasi lagi. Nah, untuk pengembangan pengembangan kolaborasi siswa, mungkin saya bisa lebih memberikan pendampingan khusus kepada siswa yang belum mau terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti mengajak mereka mengikuti teman
Kemudian saya meminta kepada teman yang aktif tadi untuk dapat merangkul mereka, memberikan bentuk penugasan yang terstruktur kepada teman-temannya. Begini loh tugas kamu tolong buat ini. Jadi mereka semua bisa berkolaborasi sehingga dapat memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi saya menangkap bahwa tujuan dari aktivitas pengembangan yang dilakukan adalah agar mampu meningkatkan nilai kolaborasi pada Iya. setiap peserta didik. Iya, benar sekali. Jadi yang aktif tidak hanya peserta didik dengan kemampuan yang baik, tapi juga yang menengah dan di bawah juga semua berpartisipasi aktif. Iya, semua Gitu ya, Bu, ya? berpartisipasi aktif, Pak. Baiklah, Bu. Nah, untuk itu apa sih ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Mungkin saya akan merasa diri saya berhasil gitu ya Pak ya, bila seluruh anggota kelompok itu termasuk mereka yang anak berkebutuhan gitu kan, mereka bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tersebut. Mereka bisa mengambil peran, mereka bisa dengan semangatnya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang di kelas tersebut. Jadi yang menjadi ukurannya apabila nanti dalam pembelajaran semua terlibat aktif. Iya, betul sekali Pak. Nah, tentu untuk itu Ibu perlu dukungan nih. Apa saja sih yang menjadi hal pendukung untuk Ibu mampu melakukan pengembangan diri ini sehingga tercapailah apa yang Ibu inginkan? Dukungan yang saya perlukan ya terkait dengan variasi konten tadi, mungkin saya membutuhkan banyak referensi ya Pak ya, media untuk penyampaian materi ajar saya, juga butuh berbagai jenis konten yang sesuai dan relevan dengan pembelajaran saya saat itu. Jadi untuk fokus untuk hal yang saya butuhkan dalam pengembangan sikap kolaborasi siswa, mungkin saya butuh untuk beberapa siswa yang menjadi tutor sebaya atau tutor sejawat teman-temannya, untuk teman yang kurang berpartisipasi aktif nih. Mungkin itu yang saya butuhkan Pak ke depannya. Jadi Ibu butuh bahwa bisa membuat teman-teman ini lebih aktif ya, Iya, mengajak betul. rekan-rekan yang kurang aktif Tepat sekali Pak. menjadi tutor sebaya lah. Iya. Baiklah Ibu. Nah, untuk pengembangan ini kira-kira kapan sih waktunya akan Ibu lakukan ini? Mungkin saya bisa mencoba menerapkannya pada kegiatan pembelajaran selanjutnya kali ya Pak ya. Dengan materi yang sama ya? Materinya sama, cuma kan tujuan pembelajarannya nanti yang berbeda. Baiklah, sangat luar biasa nih percakapan kita pagi hari ini dengan Ibu Fitri. Saya sangat berterima kasih nih kepada Ibu Fitri karena sudah mau berbagi terkait dengan pengalaman, kemudian terkait dengan perasaan, kemudian juga dengan perencanaan yang Ibu akan lakukan nih, sangat luar biasa sekali. Iya. Dimana Ibu sudah mampu menerapkan nih filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, di mana Iya, benar. pembelajaran itu harus berpusat pada peserta Iya. didik. Ibu berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai kolaborasi, kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berkesan, kemudian pembelajaran yang bermakna pastinya. Ibu. Iya, pasti. Baiklah, untuk itu aktivitas pengembangan yang kami lakukan ini saya tunggu nih Bu. Semoga saja ada perubahan yang lebih baik. Oke Nah, Pak, siap. Yang paling penting adalah Bu apa? Ah. Yang paling penting itu Ibu mampu mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk bisa sama-sama mengembangkan diri. Oke. Ibu siap Ibu ya? Oke, siap. Saya akan coba Pak. Kalau seandainya nanti waktu kombel Ibu saya minta untuk jadi narasumber bisa Bu ya? Oke, saya coba Pak, saya coba. Karena seperti kata Rasulullah kan bahwa manusia yang baik itulah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Iya, benar. Dan satu lagi, ilmu kan juga merupakan amal jariah ya, Iya, amal yang betul tidak akan sekali. terputus. Saya berharap kita bisa menggerakkan rekan-rekan guru yang lain. Setuju Bu Oke, ya? baik, Pak. Setuju, saya siap. Oke, siap. Terima kasih atas percakapan yang luar biasa pada pagi hari ini Bu Fitri. Sama-sama Bapak. Kalau ada nih kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Itu datangnya dari saya sendiri ya. Bu. Oke, saya juga mohon maaf dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berbagi, menerapkan bentuk pembelajaran yang sesuai. Terima kasih. Sama-sama Bu Bapak. Fitri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fitri. Selamat pagi, Pak. Oke.